Ada hampir 8 juta angkatan kerja Indonesia yang saat ini statusnya pengangguran. Menurut PISA, yaitu Program for International Students Assessment, Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Salah satu sektor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan adalah dengan cara memanfaatkan bonus demografi melalui investasi pendidikan yang berkualitas. Namun sayangnya saat ini pendidikan di Indonesia masih sangat terpuruk. Dilihat dari skor Program for International Student Assessment PISA pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan dalam 3 aspek penilaian, diantaranya yaitu dalam literasi membaca, sains, dan matematika. Selain itu, hambatan majunya pendidikan di Indonesia juga disebabkan karena kurang meratanya akses pendidikan, krisis moral pada remaja, serta angka putus sekolah dan tidak lanjut sekolah yang masih marak terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, jika saya menjadi anggota legislatif, maka saya akan memberikan solusi yang efektif dan preventif melalui program kerja unggulan yang saya beri nama Gemapala Bergradasi. Singkatan dari Generasi Emas 2045 yang berani, bergerak, aktif, cerdas, dan menginspirasi. Dalam pengimplementasian program-program tersebut dibutuhkan sinergitas dari 3 fungsi utama DPR. Yang pertama, pada fungsi legislasi, saya akan mengoptimalkan Undang-Undang Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, saya akan merevisi Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan menimbang kembali rancangan Undang-Undang Sisdiknas mengenai wajib belajar 12 tahun dari pemerintah. Yang ketiga, saya akan merealisasikan program kerja Gemapala Bergradasi melalui Forum Pemuda Bergradasi. Forum ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dalam dirinya di luar pendidikan formal jenjang SMA, SMK sederajat. Maka diperlukannya kerjasama dengan pemerintah daerah, Kemendikbud, dan seluruh satuan pendidikan untuk merealisasikan program ini secara penuh. Pada fungsi anggaran, saya akan mengalokasikan 20% dana pendidikan dari APBN dengan lebih memprioritaskan untuk peningkatan fasilitas yang memadai, mulai dari perbaikan sarana prasarana di setiap satuan pendidikan. Melalui fungsi pengawasan, DPR bersama aparat penegak hukum akan mengawasi jalannya undang-undang serta APBN agar berjalan sesuai aturan sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. The most importantly, pendidikan bukan hanya tentang menuntaskan kewajiban, namun menjadi langkah awal untuk bisa maju dan memberi dampak perubahan besar bagi kemajuan suatu negara. Mari menjadi generasi penerus bangsa yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya, Reva Felanisa, dari Dapil 1 Lampung, siap menjadi anggota Parlemen Remaja 2024.